Dan 7 inilah yang kemudian kita bawa semuanya ke rumah sakit. Rumah sakitnya adalah Sulianti Saroso. Dan kemudian kita observasi, kita isolasi masing-masing. Kemudian kita lakukan serangkaian pemeriksaan. Karena ke-7 orang ini memiliki gejala fisik yang mengarah kepada influenza. Meskipun tidak ada satupun yang influenza berat, influenzanya ringan sedang saja. Jadi kalau panas juga nggak terlalu tinggi, pilek-pilek sedikit dan sebagainya. Oleh karena itu kemudian kita melakukan pemeriksaan dan 7 orang ini tidak masuk pada hari yang bersamaan. Tidak masuk pada hari yang bersamaan sehingga kemudian kita melakukan pemeriksaan pada 7 orang ini. Dari 7 orang ini kita dapatkan 2 orang confirm positif yang kita sebut sebagai kasus nomor 3 dan kasus nomor 4. Iya, Anda masih menyaksikan One on One. Tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah yang khusus menangani virus corona berkaitan dengan perkembangan ada 2 pasien lagi yang positif terjangkit corona. Ini disampaikan kemarin hari Jumat ya. Baik, tapi saya ingin juga kembali berbincang soal pemahaman masyarakat ini. Baik, Pak Hussein. Ya. Bicara tentang flu begitu kan yang biasa, kemudian juga sekarang ada corona. Sebetulnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah cukup nggak sih untuk ini loh bedanya antara COVID-19 dan flu biasa begitu? Ya, sebenarnya yang membedakan ini kan nama virusnya aja kan. Artinya tuh bentuknya, gejalanya itu memang hampir sama saja begitu, tidak terlalu banyak beda. Ya, cuman kali ini karena virusnya baru begitu. Nah, itu yang membuat seakan-akan ini menjadi sesuatu yang sangat heboh gitu, luar biasa sekali. Ya. Artinya jika kita terbiasa begitu kan sebenarnya kalau menghadapi penyakit flu gitu kan biasa begitu, dan kita juga yang paling penting kan kalau flu menjaga daya tahan tubuh. Oke. Nah, artinya kalau daya tahan tubuh baik begitu, orang kadang-kadang tidak perlu berobat pun akan sembuh begitu. Baik. Nah, tapi yang menarik ini bicara tentang call center di DKI Jakarta misalnya kan. Ya. Jadi sebelum orang pergi ke puskesmas atau ke layanan kesehatan, nelpon dulu. Sebetulnya cara-cara seperti ini efektif nggak sih? Ya, jika yang bersangkutan masih ragu, masih bingung, itu kan fungsinya call center sebenarnya. Okay. Artinya call center itu sebenarnya langkah di mana seseorang masih panik, masih bingung. Ya, pada saat itu dia bingung bertanya kemana gitu. Silakan telepon call center. Seharusnya call center yang baik itu ya siap gitu, standby. Kapanpun pertanyaan apapun dilayani begitu. Nah, jika dia itu memang sudah punya pemahaman yang baik begitu, ya tanpa telepon pun dia bisa melakukan sesuatu yang menurut dia itu harus dilakukan begitu. Baik, ini kan tidak hanya terjadi di Jakarta ya. Ada beberapa rumah sakit yang juga sekarang sedang menangani suspek virus corona. Artinya di banyak daerah. Tapi standar kesiapsiagaan pemerintah daerah nampaknya tidak sama. Apakah Anda setuju, Pak Hussein? Ya, bisa jadi demikian karena mungkin masih melihat ini kan area ya, per area gitu. Mungkin saat ini yang muncul di Depok ya, sekitar Jawa Barat, kemudian ada di Jakarta mungkin. Ya saat itu ya mutlak lah mungkin daerah yang bersangkutan ini harus punya respon yang jauh lebih tinggi karena sudah ada di sana gitu. Artinya untuk kontak area begitu harus dilakukan begitu kan. Selain nanti melihat kontak sosial dari yang bersangkutan seperti apa, kemudian juga kontak yang terdekat begitu, pasangannya dan lain-lain begitu. Bisa jadi daerah lain yang mungkin masih merasa resikonya tidak terlalu besar begitu, masih belum terlalu besar responnya. Tapi saya rasa sebaiknya jangan seperti itu. Harusnya semua harus betul-betul mempunyai kesiapan, tim yang siap begitu, terintegrasi, komprehensif begitu kan, sehingga sudah bisa melakukan upaya-upaya edukasi sejak awal. Nah, sehingga seperti kita bilang dari awal tadi, jika terjadi muncul jangan sampai panik lagi di daerah yang bersangkutan. Iya. Gitu. Tapi terkadang ada kesan setiap kepala daerah perlu untuk bicara. Ini perlu nggak sih kalau kayak gitu dalam kondisi kedaulatan seperti ini?
Ya, itu apa namanya respon tingkat nasional kan memang sudah terbentuk ya. Iya. Sudah ada juru bicara sudah bahkan ada ya juru sekarang. bicara gitu. Kemudian sudah terpadu lah bentuknya. Kemudian call center nasional kan juga ada itu. 08 12 3 kali 3114 begitu. Itu sudah ada begitu. Kemudian ya sebaiknya itu memang terfokus ke pusat begitu, informasi-informasi. Nah, kalau respon-respon daerah saya rasa mungkin ini memang bentuk-bentuk yang dilakukan oleh Pemda yang bersangkutan untuk melakukan hal yang dia lebih paham gitu tentang wilayah setempatnya begitu, tentang pola masyarakatnya, pola layanan yang ada di sekitarnya begitu. Sehingga juga kalau ingin membentuk tim yang ada di daerah masing-masing, saya rasa sih oke-oke aja. Tetapi tentu perlu sangat keterpaduan gitu, yang pasti supaya informasi yang keluar itu memang jelas sama begitu kan. Karena yang terrecord di internasional dan lain-lain yang keluar kan sebenarnya juga dari satu pintu begitu. Ya. Karena terlalu banyak informasi juga tadi lagi-lagi ya masyarakat menjadi harus banyak memilah-milih yang belum tentu selaras kadang-kadang menyampaikannya, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi ya. Tetapi saya tetap beranggapan bahwa respon-respon positif dari siapapun begitu kan, itu memang harus didukung begitu. Kalau memang itu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat begitu. Artinya dengan tupoksi yang tepat, dengan expert yang benar-benar memahami tentang permasalahan tersebut begitu. Itu silakan saja begitu. Baik, tapi kalau untuk hari ini ada sebagian masyarakat yang mungkin ini kan yang bepergian ke luar negeri, begitu kan, dalam konteks status sosialnya tingkat menengah ke atas begitu. Bolehkah masyarakat bicara itu di tengah masyarakat? Artinya ya juga ya kita tenang-tenang aja gitu. Ya, yang informasi yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa penyebaran virus ini itu dari satu orang yang sudah terinfeksi itu bisa ke 2 orang, kemudian menyebar lagi ke 4 orang, ke 8 orang, 16 orang begitu kan. Ya, yang bersangkutan sering berpergi ke luar negeri, tapi dia itu punya kelompok sosial tertentu. Temannya ini kan juga berinteraksi dengan kelompok lain. Pada ujung-ujungnya mungkin dia akan berinteraksi dengan orang yang tidak pernah ngapa-ngapain begitu. Ketika dia mungkin tetangganya begitu kan, orang yang sedang berdagang dekat sana begitu. Artinya ini bisa saja semua orang itu bisa kena. Kalau memang tidak ada proteksi pada dirinya masing-masing. Yang penting itu dia harus tetap melakukan proteksi untuk dirinya begitu, hidup bersih sehat itu. Jadi benar ya, tidak harus ke luar negeri atau tidak harus ke Tiongkok. Semua orang punya potensi terkena. Walaupun memang resiko orang yang pernah datang gitu, apalagi kalau pernah dari Wuhan pada bulan ini gitu, wah itu udah luar biasa gitu kan. Tetapi kan ada secondary infectionnya gitu, ada orang yang sudah pindah ke negara lain, nah itu tentu risikonya jauh lebih besar begitu kan, karena di sana itu sudah banyak sekali kasus gitu. Di kita itu kan yang sudah terkonfirm jumlahnya sudah kita tahu berapa begitu kan, ya karena itu kita juga harus bersikap yang rasional gitu menghadapi situasi ini. Oke, ada yang menarik dari pernyataan Wapres. Kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin berkaitan dengan sertifikat bebas corona, pemirsa. Pertama, memperketat masuknya baik WNA bahkan juga WNI ke wilayah Indonesia melalui pintu-pintu masuk baik udara maupun laut, memperketat ya, dengan berbagai upaya pemeriksaan. Bahkan mungkin kita itu juga akan menerapkan sertifikasi bebas corona, dan kita juga akan meneliti jejak perjalanan kemana saja dia, dari mana saja, supaya kita tahu, sehingga kalau daerah yang terdampak corona kan cukup luas. Iya baik, Pak Hussein, perlu nggak sih ada sertifikasi gitu kan?
Ya ini saya juga kurang paham maksud sertifikasinya itu seperti apa begitu kan. Kalau memang sertifikat apa namanya resmi pernyataan dia bebas begitu kan, ada banyak faktor yang mungkin bisa terjadi gitu. Bisa jadi mungkin ya artinya kalau seseorang dites ya ketahuan gitu kan, kemudian ada keterangan kalau dia positif gitu, tidak berupa sertifikat lah, keterangan biasa begitu, dan itu digunakan oleh tenaga medis begitu kan sebagai dasar yang bersangkutan positif, sebagai dasar untuk men-tracing dia itu kontak dengan siapa saja, ya itu oke aja. Ya itu, saya rasa mungkin maksudnya seperti itu gitu. Artinya penjelasan bahwa ini memang udah jelas positif. Saya rasa mungkin jangan ditafsirkan macam-macam. Kalau memang itu menjadi surat sertifikat gitu, bebas begitu, ya mungkin bisa akan jadi keterangan semu juga ya. Artinya keterangan semu itu seperti apa? Maksudnya artinya dengan megang sertifikat ini tidak mungkin lagi terinfeksi corona, bisa virus corona. Bisa jadi ada penafsiran seperti itu. Ini penjelasannya harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Ya. Baik. Tapi kalau bicara tentang wabah atau virus baru atau manajemen pengelolaan berkaitan dengan cara kita untuk bisa menghadapi sesuatu yang kedaulatan ini, Anda sendiri melihat pemerintah kita itu sebetulnya sudah punya sistem yang baik nggak sih? Dilihat dari pengalaman-pengalaman kita kan juga sudah pernah menghadapi SARS, MERS begitu kan? Ya, sepanjang yang saya tahu laboratorium ya yang dimiliki pemerintah sebenarnya baik sekali, saya rasa. Litbangkes itu punya lab kan, dulu ada pengalaman flu burung dan lain-lain kan. Artinya ini tenaganya, fasilitasnya, SDM-nya saya rasa sudah memadai sebenarnya. Jadi harusnya menghadapi wabah-wabah baru ini itu SDM kita itu harusnya sudah mampu untuk menangani hal tersebut begitu. Ya mungkin yang lebih diperlukan lagi sebenarnya saya rasa sih, jika saya lebih melihat ke aspek informasi ke masyarakat, saya rasa. Artinya mungkin pola manajemen dan lain-lain ini sudah bergerak begitu kan. Ya, tetapi mungkin jika tidak bisa meyakinkan begitu kan ke masyarakat, sehingga masyarakat jadi menilai lemah sekali begitu kan sebenarnya pola penanganannya dan lain-lain. Apalagi jika melihat betapa hebatnya Cina misalnya membangun rumah sakit begitu cepat begitu kan dalam jangka waktu singkat, yang di luar rasional sebenarnya bisa mampu tenaganya bergerak di sana begitu. Ya mungkin masyarakat akan menilai kita punya nggak sih kemampuan sehebat itu gitu. Sementara mungkin selama ini mungkin masyarakat melihat banyak beberapa hal mungkin yang masih lemah begitu kan, tanggap darurat dalam beberapa hal mungkin masih dianggap kurang baik begitu. Nah mungkin hal seperti itu ada di benak masyarakat. Kalau memang artinya informasi edukasi tentang prevention penyakit dilakukan, tetapi mungkin juga perlu penyadaran betapa kesiapan gitu, betapa kesiapan tim penanganan SDM pemerintah itu benar-benar siap. Nah itu juga harus disampaikan. Artinya informasi rumah sakit, 100 rumah sakit itu di mana misalnya. Kemudian tenaga apa yang ada di situ, ruang isolasinya dan lain-lainnya itu betul-betul sudah siap begitu, tergambar dengan baik begitu, sehingga orang nggak bingung lagi, orang nggak ketakutan lagi. Wah saya tinggal di daerah sini, kok adanya cuma di Sulianti Saroso gitu. Nah kan. itu Mungkin hal seperti itu membuat masyarakat menganggap wah ini bagaimana, saya jauh kalau tiba-tiba terjadi, saya bisa-bisa udah hal berat saya alami di perjalanan misalnya. Baik. Hal seperti itu. Mungkin saja puskesmas bisa melakukan penanganan secara dini, bisa aja kan kalau itu bisa diinformasikan. Tapi lagi-lagi ini bicara tentang bagaimana kesadaran masyarakat, sudah sejauh mana sih sebetulnya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan. Nanti kita akan berbincang banyak di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, One on One akan segera kembali.